Roti manis tanpa telur topping ayam cincang kecap. Rotinya lembut banget ya, tapi masih berstruktur. Kombinasi dengan toppingan ayam cincang manis ini yang biasanya toppingan ini biasa juga bisa diisi sebagai filling roti manis ya guys. Hai guys, welcome to my YouTube channel. Kali ini saya mau share resep, yaitu roti dengan menggunakan topping daging cincang ayam dengan kecap. Kalau biasanya isian ini dipakai buat isian, tapi ini kita pakai untuk topping. Oke, gimana cara buatnya? Yuk, kita buat sama-sama. Sekarang kita masak dulu toppingnya atau isiannya ya guys, karena ini harus dingin sebelum kita taruh di atas rotinya. Panaskan minyak dulu, terus kita tambahkan bawang bombay di sini supaya layu ya. Ini juga bawang bombay pastikan tidak menggunakan api panas agar tidak gosong. Kalau bawang bombay dimasak dengan api pelan, rasanya akan menjadi manis. Kemudian baru kita masukkan bawang merah. Kemudian kita tambahkan bawang putih. Kita tumis bareng-bareng. Ini supaya dia wangi, harum ya, sebelum dimasukkan bahan lainnya. Setelah harum, baru nanti kita masukkan daging cincang ya. Di sini kalian bisa gunakan daging cincang ayam atau bisa juga daging sapi ya. Ini tahu dengan resep yang sama, bisa menggunakan kedua protein itu. Sampai seperti ini ya. Kita tambahkan lagi sedikit minyak kelapa untuk supaya nanti dagingnya juga pada saat dimasukkan bisa berubah warna dan membuat nanti warna daripada isian atau toppingnya akan menjadi lebih bagus. Jadi saya gunakan ayam cincang ya. Ini kita aduk sama-sama sampai dia berubah warna. Sembari ini juga kita pecah-pecahkan ya, supaya dia nanti ini kan cincangnya kadang-kadang dia menyatu. Nah ini kita lepas-lepas pada saat sembari kita menumis ini. Setelah itu baru kita masukkan garam, lada atau merica putih. Di sini kita gunakan bubuk pala untuk supaya dia lebih wangi ya. Lalu kita aduk kembali. Yang perlu kalian perhatikan di step ini adalah selain merubah warna ayam, juga melakukan potongan-potongan atau dipotong-potong ya, sembari kita stir up the dagingnya supaya dia tidak bergumpal. Setelah rata ya, warna sudah berubah, kalian bisa lihat, baru kalian tambahkan kecap-kecap. Di sini kita masukkan dulu saus tiram, kemudian kecap asin. Kita aduk dulu. Kemudian masukkan kecap manis. Di sini fungsi kecap manis untuk memberikan rasa manisnya, juga memberikan warna ke dagingnya ini pada hasil akhirnya. Kalian aduk terus. Nah, setelah semua tercampur rata, ini kita masukkan nih buah kundur. Ini manisan buah kundur atau winter melon. Ini biasa digunakan untuk isiannya ini. Jadi ditambahkan, ini menambahkan rasa manis. Jadi menurut saya kecap manisnya mungkin diatur sedemikian rupa. Kalau mau warnanya lebih gelap bisa ditambahkan nanti di akhir. Masukkan dulu kundurnya, aduk rata. Dan perlu diingat nanti ini begitu sudah matang nanti rasa manisnya bisa lebih muncul lagi. Dan juga memberikan tekstur kepada cincang ayamnya ini. Kalau menurut saya ini dia tidak membuat enak ya. Jadi kalau dia ini ada manis, tapi ada rasa manis dari buah kundurnya. Terus crunchy gitu. Pokoknya enak deh guys. Nah setelah itu saya tambahkan di sini dak soya atau kecap jamur biasanya yang warnanya lebih hitam. Karena saya tidak mau menambahkan rasa manisnya lagi, saya cuma mau menambahkan warna. Tapi kalau kalian nggak punya, nggak apa-apa, bisa tetap menggunakan kecap manis. Sampai seperti ini ya guys. Nah kalian bisa lihat tuh buah kundurnya. Nah setelah tercampur semua rata, kita masukkan terigu yang dicampur dengan air. Ini kemudian kita masukkan dan diaduk lagi ya.
Ini fungsinya supaya nanti dia menahan supaya tidak terlalu moistnya keluar ya. Jadi dia akan menjaga supaya tidak terlalu berair. Karena ini nanti kita taruh di atas toppingan ataupun kalian juga bisa masukkan ke dalam filling ke dalam bread ya. Nah, sudah sampai ini seperti ini, baru kita sisihkan, kita simpan dalam kulkas atau boleh suhu ruang juga ya kalau kalian harus langsung memotongnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe YouTube channel ini supaya kalian tidak ketinggalan resep-resep terbaru dari saya. Nah, sekarang kita siapkan adonan roti. Masukkan ke dalamnya semua bahan kering. Tepung terigu, protein tinggi kita pakai, kemudian yeast atau ragi kering, kemudian kita masukkan juga gula pasir. Lalu kita beri adukan sebentar ya supaya menyatu dulu semuanya pada saat sebelum kita masukkan bahan cairnya. FYI buat teman-teman, jadi ini adonan roti yang tidak menggunakan telur ya. Jadi kita hanya nanti akan menggunakan bahan cair. Nanti ini sudah kita masukkan, yang pertama adalah susu cair, kemudian air dingin, baru krim cair. Dipastikan bahwa semua bahan cairan ini adalah datang dari kulkas, jadi dalam kondisi dingin. Ini berfungsi supaya adonan tidak cepat panas. Dan di sini saya gunakan ini mixer Vomac yang paling simple atau yang kita bilang hanya punya satu speed. Jadi ini biasanya disukai oleh tukang roti ya. Kalau dari Eropa, Amerika, mereka maunya hanya satu speed. Fungsinya apa? Adalah supaya adonan tidak cepat panas. Jadi kalau bikin roti akan lebih lembut, lebih bagus. Kalian bisa lihat kalau kalian gunakan ini hasilnya lembut sekali dan bisa kali sempurna. Nah, sampai kali seperti ini di mana adonan sudah tidak lengket lagi dalam mixer bowl-nya. Baru kita masukkan mentega. Mentega di sini menurut saya boleh dingin tapi tidak terlalu dingin sekali dan juga tidak lumer ya. Ini fungsinya adalah juga dia supaya bisa bercampur dengan baik tapi tidak terlalu liquid ya. Kalau dia lumer, dia terlalu liquid nanti jadinya oily. Oke, kalau di sini saya gunakan full mentega. Kalian bisa campur mentega dan margarin, bisa 1:1 ataupun lebih banyak butter daripada atau mentega daripada margarin ya. Baru kita tambahkan garam dan diaduk lagi. Kali ini sampai kalis elastis. Kalian bisa buat setengah resep dari resep ini ya. Sesuaikan dengan kapasitas mixer kalian. Kurang elastis ya guys. Ini jadi tambah lagi mixer lagi sedikit sekitar 5 menitan. Setelah itu, setelah kalis elastis kita keluarkan dari mixer dan kita bulatkan. Ini sebelum kita lakukan fermentasi pertama atau kita biarkan mengembang 2 kali lipat. Di sini setelah dibulatkan,
ya, sedikit ditekan-tekan di bawahnya, ditarik. Kemudian kita siapkan wadah bowl yang sudah kita beri mentega atau minyak. Ya, ini kita bisa lihat bahwa adonan akan sedikit menegang ya. Ini fungsinya adalah untuk menguatkan permukaan. Oke, sekarang kita masukkan ke dalam bowl yang sudah ada minyaknya di sini. Kemudian ditutup dengan plastik dan di cover lagi dengan kain. Fungsinya ini supaya dia tetap hangat. Taruh di tempat yang paling hangat di kitchen kalian, atau kalian juga bisa gunakan oven dengan posisi mati dan hanya dinyalakan lampunya saja. Nah, setelah mengembang 2 kali akan seperti ini guys. Jadi melembung. Baru kita kempeskan dan kita langsung bisa bagi menjadi adonan-adonan kecil. Di sini saya akan buat sekitar 60 gram untuk 1 bulatan. Dalam satu resep ini kita bisa dapat sekitar 36 pieces ya guys. Tapi kalau ini more or less kalian mau bikin lebih besar bisa, kalau mau bikin lebih kecil ya berarti lebih banyak. Tapi saran saya 60 sudah yang paling bagus ya. Sedang lah itu. Terus kemudian ini kita bulat-bulatkan ya. Sebelum kita rounding kembali ya, dan kita fermentasi untuk yang kedua. Nah, sementara menunggu proofing yang kedua sekitar 15-20 menit, kita buat crumble-nya. Ini gampang sekali. Kita campur saja mentega tawar dengan gula halus, baru kita lakukan kocokan atau bisa juga menggunakan garpu sampai dia menjadi remah. Kemudian baru kita masukkan terigu dan garam. Jadi yang pertama-tama tadi itu butter dengan gula halus ya. Baru tepung terigu, baru garam. Ini fungsinya nanti untuk menambahkan tekstur di atas rotinya sampai seperti ini guys ya. Jadi crumble-nya. Lalu simpan dalam kulkas. Setelah adonan rotinya siap untuk dipanggang, ya kalian bisa cek dengan tusukan jari. Kalau dia dipencet dan dia naik perlahan, itu berarti sudah siap buat dipanggang. Baru kemudian kita isi dengan toppingnya. Ya, pertama-tama kita buat bulatan dulu di tengah, kemudian kita buat pakai tangan untuk memberikan lubang untuk bisa mengisi fillingnya. Jadi yang pertama kita berikan adalah mayones, baru kemudian kita masukkan ayam cincang manisnya, ya dibagi rata. Menurut saya sekitar 1 sendok sampai 1,5 sendok teh. Kalian bisa sesuaikan juga. Setelah semua terbagi rata, baru kalian bisa oles dengan susu cair dulu untuk pinggirannya. Ini fungsinya supaya dia lebih mengkilat ya untuk rotinya pada saat nanti dipanggang. Ya, lalu kalian topping dengan crumble yang kalian sudah siapkan tadi. Ini ratakan saja ya, nggak perlu terlalu harus tertutup semua karena kita supaya bisa melihat juga topping daging cincangnya ya. Setelah itu kita panggang dengan api atas bawah 180 derajat Celcius. Ya, di sini saya gunakan oven yang harus ditutup dan buka atasnya, dan ini kita full tutup atasnya.
Nah, sampai seperti ini jadinya. Setelah selesai, panas-panas kita oles dengan butter atau margarin luarnya supaya mengkilat. Nah, kalian bisa lihat kan hasilnya luar biasa. Ini tanpa telur, lembut banget. Ya, kalian bisa lihat juga teksturnya. Oke, thank you for watching guys and happy baking.